wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Berarti siap untuk memulai belajar pada siang hari ini. Oke. Sebelumnya mungkin kalian bertanya-tanya mengapa kita dikumpulkan dalam satu ruangan, ya? Untuk yang kelas 3 dan juga kelas 4 kita dikumpulkan dalam satu ruangan karena guru kelas 3 itu berhalangan untuk hadir dikarenakan sedang sakit. Maka dari itu kita belajarnya dalam satu ruang kelas. Paham ya? Di sini Bapak mau mengecek daftar kehadiran kalian. Untuk kelas 3 ada yang tidak masuk? Ada. Siapa kelas 3 yang tidak masuk? Imam. Imam kemana nak? Anton. Sakit. Ya. Pak. Imam sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Dan untuk yang kelas 4 ada yang tidak masuk? Masuk semua nihil, bagus. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pembuka, Bapak mohon ketua kelas 3 Eko, silakan pilih doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Untuk yang kelas 3 ada yang masih ingat enggak kemarin belajar apa kemarin? Lupa? Untuk yang kelas 3 kemarin kita belajar jual beli, ya. Dan untuk yang kelas 4 kemarin kita sudah belajar mengenai pecahan. Yang untuk kelas 3 terlebih dahulu kita sekarang akan belajar mengenai uang. Kemudian untuk kelas 4 kita akan belajar penggunaan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana yang untuk kelas 3 tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu melalui penjelasan dan penyampaian diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian uang. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat menyebutkan jenis uang dan mampu menjelaskan fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang kelas 4, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu dengan menjelaskan diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah pecahan yang berkaitan dengan uang. Untuk yang kelas 4 Bapak bagikan materi, duduknya disesuaikan dengan kelompok yang kemarin sudah kita buat ya. Jadi kelas 4 ini kelas 3. Satu. Materi silakan dibaca terlebih dahulu. Bapak mau ke kelas 3. Nasi goreng. Materi silakan. Jadi kita belajar uang. Uang itu artinya alat tukar. Ada yang tahu jenis-jenis uang? Seribu, Pak. Uang dulu. Ada yang tahu jenis uang? Ada uang kertas dan juga uang Logam. Selain itu ada juga uang Apa? kartal dan juga uang Ru. girar. Contoh uang kartal apa? Itu uang kartal. Uang kartal itu uang
Yang kita memegang uang itu bisa langsung kita belanjakan. Contohnya uang kertas dan juga uang logam. Ada yang tahu uang kertas? Tahu uang kertas. Kelihatan nggak? Di sini tercantum pecahan uang kertas. Dimulai dari uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 sampai 100.000. Ya, itu uang kertas. Kemudian ada lagi uang logam. Ada yang masih belanja pakai uang logam? Masih laku? Masih. Ini contoh uang logam. Pecahannya ada 100, 200, 500 dan juga 1.000. Ya. Kemudian ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-ciri uang kertas? Tahu. Bisa sobek. Dari Terbuat kertas. dari kertas. Nah, bentuknya gimana uang kertas? Persegi panjang. Bentuknya persegi panjang uang kertas. Terdapat logo pahlawan ada, burung Garuda juga ada. Nominal. Yang terpenting tertera Nominal. nominalnya sesuai dengan pecahan uang tersebut. Kemudian terdapat tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Bagaimana cara merawat uang kertas? Dibelanjakan. Dibelanjakan biar tidak hilang. Kalaupun kita harus merawat uang kertas harus berhati-hati ya, karena uang kertas itu mudah sobek, mudah rusak ya. Oke. Untuk ciri-ciri sudah. Kemudian ciri-ciri uang logam. Ada yang tahu uang logam ciri-cirinya? Logam namanya logam, bentuknya bulat ya. Ya. Tertera nominal uangnya 100, 200, 500, 1.000. Kemudian ada logo burung Garuda di sisi sebelah belakang. Kemudian di lingkarannya itu timbul. Ya, itulah ciri-ciri uang logam. Bentuknya yang jelas lingkaran. Di situ ada nilai nominal uang tersebut. Kemudian ada logo burung Garuda. Ya. Sampai sini paham uang logam? Uang logam itulah ciri-ciri uang logam. Kemudian fungsi uang. Yang terakhir fungsi uang. Ada yang tahu fungsi uang? Buat beli jajan. Terus Skincare. siapa lagi? Bayar. Jadi fungsi uang. Fungsi uang. Alat tukar yang pertama ya. Apa yang dimaksud alat tukar? Kita ada uang, kita tukar dengan barang itu yang disebut fungsi uang sebagai alat tukar. Yang kedua, alat pembayaran. Apa yang disebut fungsi uang sebagai alat pembayaran? Ya, kita ada uang digunakan untuk membayar. Itu disebut sebagai alat pembayaran. Kemudian alat penunjuk harga. Apa maksudnya fungsi uang sebagai alat penunjuk harga? Fungsi uang sebagai alat penunjuk harga, ketika kita pergi ke warung, itu kan di situ sebuah harga, sebuah barang jelas mempunyai harga. Itulah fungsi uang sebagai penunjuk harga. Misalkan 1.000 harga jajan, harga mie instan misalkan. Kemudian sebagai pembanding harga. Halo. Hai. Apa yang dimaksud fungsi uang sebagai pembanding harga?
Kok bisa uang dikatakan sebagai pembanding harga? Kalau nggak ada uang kita nggak tahu, nggak bisa bandingkan harga, ya. Misalkan harga pensil dan buku, kita kalau nggak ada uang nggak bisa bandingkan yang mana yang lebih murah, yang mana yang lebih mahal. Nah, itulah fungsi uang sebagai pembanding harga. Nomor 5, ada yang tahu fungsi uang apa lagi? Nomor 5, fungsi uang sebagai alat mengukur nilai. Apa maksudnya fungsi uang sebagai alat mengukur nilai? Karena dengan uang kita dapat mengetahui nilai suatu barang, ya. Dengan uang kita dapat mengetahui nilai suatu uang. Bayangkan ketika tidak ada uang, maka nilai barang satu dengan barang yang lain kita tidak dapat mengukur. Yang terakhir sebagai alat untuk menyimpan kekayaan, ya. Pelambang kekayaan itu adalah uang. Ya, cukup ya. Para belajar pengertian, kemudian di sini yang terakhir adalah fungsi uang. Sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja untuk kelas 3, nanti silakan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing, ya. Kelas 3, 1. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok, diskusi kelompok. Jangan ribut, Bapak mau ke kelas 4, ya. Sudah selesai bacanya, Pak? Sudah dibaca semua? Tadi kan saya juga memperhatikan karena materi kelas 4 ini menyangkut dengan materi kelas 3 tadi tentang uang. Tetapi terlebih kita belajar penggunaan uang itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan kemarin sudah belajar pecahan, ada yang pecahan biasa, pecahan campuran, ya, pecahan desimal. Kita akan mengaplikasikan penggunaan pecahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalian coba lihat contoh soal di dalam materi yang sudah Bapak bagikan tadi. Kita akan belajar diskon. Diskon, ada yang tahu diskon? Kelas apa? Diskon potongan harga. Yang namanya potongan itu kan berkurang, ya. Berarti secara otomatis kalau kita dapat diskon, berarti uang yang kita keluarkan nantinya akan berkurang. Paham ya sampai sini ya? Tolong perhatikan contoh soalnya. Kita gunakan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong bacakan kelas 4 soal nomor 1. Devi, coba bacakan soal nomor 1. Ibu membeli sebuah tas seharga 200.000. Ibu mendapat potongan 20%. Maka ibu harus membayar tas. Nah, mula-mula ibu mau belanja sebuah tas. Harga awal berapa? 200.000. Jangan lupa penulisan uang itu dimulai dengan Rp. Rupiah disingkat Rp, ya. Rp 200.000. Kemudian mendapat potongan harga sebanyak 20%. Nah, ini mana yang termasuk pecahan? Kok katanya penggunaan pecahan ini? 20%. Mana yang pecahan? Benar sekali, 20% itu sama dengan 20%. Kita kalikan, diskonnya berapa tadi? 20%. Berarti diskonnya atau potongan harganya itu 20/100. Kita kalikan dengan harga awal, harga mula-mula, yaitu 200.000. 200.000. 02 bisa kita coret stand. Hasilnya berapa? 40.000. 2 kali 2 4. Nolnya mengikuti 1 2 3 4. 4 nolnya 4, 40.000. Jangan lupa rupiah, ya. Rp 40.000.
Ini jawabannya. Jawabannya ini Bukan. bukan. Yang ditanyakan adalah berapa itu harus jadi yang harus dibayar itu harga awal tas tadi berapa? 200.000 dikurang potongan harganya berapa? 40.000. Hasilnya 160.000. Ya, jadi yang harus dibayar itu 160.000. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Yang soal nomor 2 itu kebalikannya. Bisa kan? Bisa. Kalau sudah paham, Bapak punya lembar kerja. Ya, silakan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. 1, 2. Nah, ini sama dengan contoh yang tadi ya. Silakan dibaca. Mula-mula ibu pergi ke suatu mall dengan membeli baju seharga 400.000. Diskonnya 15%, ya. Yang ditanya berapa Ria harus membayar baju tersebut. Silakan kerjakan. Nanti silakan presentasikan ke depan jawabannya, ya. Bapak tinggal ke kelas 3 terlebih dahulu. Kelas 3 sudah selesai? Sudah. Bisa? Bisa. Dijawab sama-sama saja ya, nggak sama dia. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa? Uang logam merupakan uang kartal. Benar apa salah? Uang kartal dan juga merupakan uang dinar. Benar apa salah? Benar. Kalau benar ditulis apa? B. B ya. Ditulis B. Nanti diperhatikan. Cek B ya. Kenapa Pak benar? Kenapa Pak uang kartal dan juga merupakan uang dinar? Benar apa salah? Benar. Salah jawabannya. Uang logam itu bukan uang Kartal. ya. Uang logam itu uang kartal. Nomor 2. Uang 5.000 merupakan uang kertas dan bukan merupakan uang logam. Benar. Nah, karena uang 5.000 itu uang kertas, nggak ada yang logam, ya. Kalau pun logam itu pecahannya 1.000 sebanyak 5 kan? 5 kali. Yang nomor 3. Ini gambar apa nomor 3? Cek. Cek merupakan uang viral, benar atau salah? Benar ya? Benar. Jadi uang viral itu uang yang tidak bisa langsung dibelanjakan. Tunggu ke bank terlebih dahulu untuk dicairkan, baru bisa digunakan untuk belanja. Nomor 4 ini sama kurang lebih. Ini viral juga. Merupakan uang kartal, benar apa salah nomor 4? Yang ketiga. Salah, ini karena ini uang dinar, ya. Yang nomor 5 ini gambar apa? Nomor 5. Surat tanah, kira-kira uang bukan? Ya uang. Itu namanya uang dinar. Uang yang tidak bisa langsung kita belanjakan. Pergi dulu ke bank, cairkan, baru kita belanjakan. Surat tanah itu termasuk uang dinar. Ya, paham kelas 3? Ada yang ditanyakan? Ayo, ada yang ditanyakan? Kalau sudah paham, di materi kelas 3 tadi sudah Bapak selipkan soal evaluasi. Silakan soal evaluasinya itu dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai itu dikerjakan mandiri, ya. Yang tadi kan kelompok. Ini kerjakan mandiri. Kalau sudah selesai nanti dikumpul untuk menjadi bahan acuan Bapak bagaimana tingkat keberhasilan kita pada
Karena yang kelas 4 sudah? Sudah, Kelas 4 sudah? Bisa? Coba perwakilan kelompok 4 siapa yang mau? Masih depan. Helena sama sini. Nomor 1, ini nomor 1 tadi ya? Iya, Pak. Silakan kerjaan, Pak. Kita lihat saudara bersama. Yang lain diperhatikan ya. Kita muter loh. Benar apa salah itu? Benar apa salah? Kelas 4. Diskonnya berapa tadi? Diskonnya 15%, harganya 400 ya. 15% dikali 400, 60.000. 60.000 400 dikurang 60 340. Benar ya? Berarti sudah paham ya? Kalau sudah paham, di materi tadi ada soal evaluasi. Itu tugas mandiri, silakan dikerjakan dalam kertas lembar, nanti silakan dikumpul ya. Silakan yang untuk kelas 3 evaluasinya dikumpul. Coba. Diwakilkan salah satu murid. Silakan Eko diambil. Oh enggak, Vira, benar. Eko Vira. Kelas 4 sudah. Silakan dikumpul. Soal jawaban soal evaluasi tadi. Sudah. Ya. Oke. Setelah tadi saya Bapak periksa, hasil dari soal evaluasi yang Bapak kasih tadi adalah mencapai ketuntasan. Berarti tidak ada lagi yang remedial. Artinya bagus. Kelas 3 sudah bisa memahami pelajaran dan juga kelas 4. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak apa. Cukup. Cukup ya? Cukup. Cukup. Maka yuk sama-sama kita simpulkan apa yang kita dapat pada siang hari ini. Yang kelas 3 kita belajar apa tadi? Uang. Apa itu uang? Pengertian uang. Pengertian uang. Uang tadi apa? Untuk jajan. Kemudian kita sudah belajar jenis Uang. ada uang kartal dan uang Giral. uang kartal, ada uang kertas dan juga uang logam. Kemudian ada fungsi Uang. Fungsi uang ada berapa tadi? 6. Apa aja itu? Bayaran. Bagus, pintar. Yang kelas 4 kita belajar apa tadi? Diskon. Nah, kita belajar pecahan. Pecahan dalam bentuk diskon. Apa itu diskon tadi? Jadi untuk diskon nanti bisa kalian terapkan ketika kalian belanja. Kalian bisa menghitungnya ya. Bapak kira cukup sampai di sini. Untuk PR-nya silakan nanti dikerjakan di halaman 55 ya, kelas 3 ya. Kelas 4 silakan buka buku halaman 56. Nanti dikerjakan minggu depan dikumpul dan kita koreksi bareng-bareng ya. Bapak kira cukup sampai di sini pelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.